sudah bahagia. Ya, karena kalau tidak bahagia biasa menentukan suasana hati untuk menerima materi hari ini, ya. Nah, jadi kalau hatinya tidak bahagia, biasa apapun yang akan saya sampaikan tidak akan masuk, ya, tidak akan ingat tentunya. Ya. Baik, siapa yang tidak hadir hari ini ataupun sudah hadir semua? Hadir semua ya, alhamdulillah. Berarti semua sehat dan bahagia. Nah, hari ini kita memulai mata kuliah manajemen agribisnis syariah, ya. Nah, kebetulan hari ini kita masuk pertemuan kedua, karena minggu lalu kita sudah masuk pertemuan pertama itu kontrak belajar, ya. Nah, jadi di pertemuan kedua ini dengan tema konsep dasar agribisnis syariah, sesuai dengan materi yang sudah saya paparkan. Nah, dalam konsep agribisnis syariah ini mencakup tentang definisi ruang lingkup, ya, subsistem, nilai dan prinsip syariah. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, dengan konsep agribisnis syariah ini diharapkan itu mahasiswa mampu, ya, setelah pembelajaran ini mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dari agribisnis syariah. Pertama, terus yang kedua itu mahasiswa mampu menguraikan apa itu subsistem agribisnis hulu dan hilir, ya. Arus sungai kan ada hulu ada hilir, ya. Di agribisnis juga ada. Nanti kita bahas satu persatu. Terus yang ketiga, mahasiswa itu mampu menjelaskan nilai dari ghaib dan manasik syariah, ya. Pernah mendengar itu apa? Belum, ya. Terus selanjutnya mahasiswa itu mampu memahami struktur subsistem agribisnis syariah, ya. Nah, dengan beberapa ada indikator penilaian. Yang pertama itu ketepatan konsep, yang kedua ada relevasi konten, yang ketiga partisipasi aktif dari mahasiswa dengan dosen tersebut dengan materi yang telah disampaikan, ya. Oke, selanjutnya, nah, di sini kita masuk ke materi definisi agribisnis syariah. Sebelum kalian melihat materi ini, ya, sebelum melihat materi ini, apa yang kalian pikirkan tentang agribisnis syariah? Agribisnis itu apa? Sebelum kita lanjut dengan definisi agribisnis syariah. Agri itu apa? Biasa ada mendengar bahasa sehari-hari agribisnis. Pernah mendengar nggak tentang agribisnis syariah itu apa? Agribisnis lah tentunya. Agri sudah pernah mendengar, tapi untuk mendefinisikannya agak susah. Agak susah, ya. Nah, kalau agri itu apa? Agribisnis, ya. Agri itu dengan bahasa sehari-hari itu artinya pertanian. Nah, ilmu pertanian, ya, ilmu pertanian. Jadi agribisnis ini bahasa ringannya, bahasa sehari-hari, ya, itu dianggap bisnis dalam bidang pertanian, ya, bisnis dalam bidang pertanian. Terus ditambah lagi dengan ilmu syariah, ya. Kita lanjut. Selain definisi agribisnis syariah, di sini ada ruang lingkup dari sistem agribisnis syariah, ya. Nah, ruang lingkup ini ada rantai nilai. Ada rantai nilai. Pertama, praproduksi dan tani, ya. Tapi prinsip utamanya dari
Islam? Alkohol. Boleh tidak konsumsi alkohol? Tidak. Terus darah, bangkai. Ya. Yang kedua, toyib. Toyib itu kualitas dan kemanfaatan. Ya, tentunya kualitasnya sehat, bisa tidak meracuni diri kita, sehat, aman dikonsumsi, tidak menyuruh sakit perut ataupun tidak sakit, ya, bernutrisi tinggi tentunya, karena apa yang kita makan harus ada fungsinya buat tubuh kita. Sampai di sini ada yang akan ditanyakan? Ada Bu, izin. Ya, silakan. Baik Bu, jadi saya ingin menanyakan terkait yang tadi materi halal dan thayyiban, di mana yang ingin saya tanyakan itu apakah semua pangan halal itu udah masuk thayyib? Baik, saya akan menjawab pertanyaan ya, apakah semua pangan halal itu termasuk thayyib ya. Nah, jadi tidak semua pangan yang halal itu termasuk dari thayyib ya. Nah, karena tadi kita berbicara thayyib itu kan berbicara tentang mutu dan kualitas dari produk tersebut ya. Nah, jadi kalau misalnya halal tapi tidak termasuk thayyib, ini contohnya tanaman tersebut disemprot memakai pestisida kimia yang secara berlebihan. Nah, itu memang halal ya, kalau contohnya seperti itu. Nah, itu memang halal, produknya halal, sayur contohnya halal, tapi pestisidanya kimia lagi ya, kimia berlebihan. Nah, itu kan tidak bagus buat tubuh kita. Jadi zat kimia atau zat pestisida yang masuk ke dalam tubuh ini ibarat racun yang masuk, kecuali produk tersebut dipupuk melalui memakai produk herbal ataupun organik ya. Nah, jadi kalau dipakai pestisida yang mengandung unsur kimianya terlalu tinggi, itu tidak bagus juga buat unsur tubuh kita, karena ibarat racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi tidak semua produk yang halal itu termasuk thayyib. Ya, jelas sampai di sini? Nah, untuk selanjutnya ya, aktivitas mahasiswa ini saya bagi menjadi 3. Yang pertama diskusi kelompok, ya, diskusi kelompok. Yang kedua itu ada tugas membuat ringkasan. Yang ketiga ini kita ada sesi tanya jawab dari materi yang tadi sudah saya sampaikan. Ya, di sini kita mau masuk ke pembagian kelompok dan tugas masing-masing kelompok ini. Temanya sudah saya paparkan di depan. Jadi tinggal dipilih. Ini boleh kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan 4, dan 5. Ya, jadi misalnya kelompok ini kelompok 5 berarti temanya tentang etika bisnis Islam. Kelompok 1 ya tentang definisi dan ruang lingkup agribisnis syariah ya. Nah, nanti untuk minggu depan kita presentasi dari tema dan topik bahasan ini. Sudah saya jelaskan di sini, diskusikan ya. Kita ini diskusi selama 20 menit dan rumuskan poin-poin penting serta salah satu contohnya dari topik bahasan ini, dan siapkan presentasi sekitar 5 sampai 7 menit per kelompok.
ya, dan apa yang telah saya sampaikan menjadi ilmu buat kalian ke depannya ya. Nah, saya tutup dengan hadis riwayat Tabrani. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang yang bekerja dengan baik dan teliti. Ya, jadi memang selesaikan tugas kalian itu dengan baik dan secara teliti. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa di sesi selanjutnya di pertemuan minggu depan, pertemuan ketiga. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.